Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan-rekan dan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini masih diberi waktu, diberi keamanan, kesehatan, rezeki, diberi taufik, keimanan dan keislaman untuk melakukan beragam aktivitas kebajikan dan tentu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat-nikmat terbaik yang masih kita rasakan. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Oleh karenanya tugas kita adalah banyak-banyak bersyukur dengan hati, lisan dan perbuatan kita. Kita pula bersabar sejenak, menyisihkan, meluangkan sebagian waktu, tenaga dan pikiran untuk duduk bersama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, bersyukur, membaca sebagian bimbingan Islam insyaallah taala dari buku Mukhtasar Ad-Da'i wa Dawa. Semoga menjadi bahagian dari ibadah kita yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Begitu pula semoga salawat, salam dan keberkahan dilimpahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang masih bersabar dan setia untuk terus memegang teguh agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Amin ya rabbal alamin. Mengingatkan bahwa hari ini hari Kamis. Betul. Kamis Kliwon tanggal 28 betul. Lah iya masa Mbak. Ya bener sampean menyebut kalau Pak itu bener. Ya, udah betul, jangan merasa salah itu. Pak itu betul. Kalau Bu, nah itu baru salah. 28 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan 27 Februari 2025 menurut hitungan di kalender, bahwa besok itu 29, lalu Sabtu itu tanggal 1 itu di kalender. Ya mudah-mudahan bisa bersama kita memasuki bulan Ramadan. Tentu kita berdoa semoga Allah beri kita kesempatan, kekuatan, kesehatan dan tentu taufik dan hidayah, keamanan supaya bisa betul-betul memasuki Ramadan dalam kondisi fit untuk beribadah, diberi taufik melakukan beragam kemudahan. Amin. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa untuk Kamis depan, saya mohon izin lagi, Kamis depannya sepertinya juga, Kamis depan itu tanggal berapa Mas? Kamis itu 6. Tanggal 6 tambah tanggal 13 saya masih izin ya. Jadi tanggal 6 dan 13 saya izin. Terus kalau yang tanggal berikutnya masih masuk enggak? Berarti kan 20. Iya kan? 20 insya Allah masih. Tanggal 20 insya Allah sudah balik. Itu bisa sampai kemudian besoknya libur belum? 27 libur belum? Belum tahu. Ya kalau masuk ya bisa, tapi kalau libur ya enggak masalah. Tapi yang jelas untuk 2 Kamis pertama Ramadan saya mohon izin karena biasalah tembak di tempat harus dipaksa minta membersamai jamaah sehingga tidak bisa dua Kamis itu. Begitu sehingga nanti kalau mulai lagi tanggal 20 insyaallah taala. Baik, tes. Halo. Kontrak Mas. Terakhir sampai halaman 41. 41. Nomor berapa nih? Yang ini judul bab ini ya. Tujibul qati'ah itu ya. Baik. Masih pembahasan dampak atau sanksi pelaku maksiat dan dosa yang tidak segera menghentikannya.
wa min a'zami 'uqubatiha annaha tujibul qati'ata bainal 'abdi wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala. Orang yang terus-menerus melakukan dosa dan kemaksiatan, sadar atau tidak, akan menjadi sebab keterputusan hubungan antara dirinya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Halo. Oh. Halo, loh Mas. Cek kok ora kontak ora barap iki. Jadi begitu. Ketika misalnya gampangannya waktu dia bermaksiat. Orang apalagi maksiat dosa besar, misalnya mencuri, dia berzina. Saat itu kan dalam kondisi keimanannya hilang dari permukaan. Berarti terputus hubungan dia. Kalau terus berarti kan terputus terus seakan-akan begitu. Halo. Tes. Ada apa Mas? Padahal nggak gerak loh. Maksudnya nggak ada goyang-goyang. Apalagi misalnya, contoh, kemaksiatan dan dosa itu dilakukan pada jam-jam pelaksanaan sholat. Misalnya waktu subuh tidak mengerjakan sholat karena masih bermaksiat. Nanti habis waktu subuh alasannya, oh sentek waktu nih. Bermaksiat lagi sampai duhur mungkin. Waktu pas jam duhur sampai asar. Apa sholat? Oh iya entek waktu nih. Ya, sudah terputus. Padahal sholat, contoh nih, sekedar contoh. Sholat adalah satu amal ibadah sebagai bentuk penyambungan diri ya. Hubungan seorang hamba dengan Allah yang paling dekat ya sholat itu. Betul-betul dia dengan hati, lisan, dan jasadnya itu dia menghubungkan diri dengan Allah ketika apa? Sholat. Jadi menjadi apa? Pemutus hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh. Kenapa Mas? Tadi enggak gitu kan sebelum saya datang? Oh, enggak, mau ratinggo. Mau rantat-rantat Mas. Saya tes enggak apa-apa. Ya tesnya grup pisan, tes. Oh. Hilang tuh. Oh, baterainya. Coba. Oh, baterai yang di sini ya? Oh iya, coba. Tes. Ya podo wae, Mas. Malah ora urip iki. Tes. Itu enggak itu. Tes. Loh, orang mati nih, Mas. Tes. Halo. Loh, bukan ini berarti, Mas. Apa kon poso ya? Enggak usah pakai, enggak apa-apa ya. Malah alami, Mas. Penak ra anggota, Mas. Alami. Oh iya, penak alami. Tes. Baik, sambil menunggu itu kita baca langsung. Wa idza waqa'atil qati'atu, tadi kan ketika seseorang terus melakukan kemaksiatan dan dosa, secara otomatis hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala terputus. Jika hubungan itu betul-betul terputus, ya ora muni iki Mas. Nyatane kalau jadi dudu iki Mas. Iku. Insyaallah. Mulai suwe-suwe awake dhewe dadi teknisi lho. Ya. Ini apoteker teknisi ampli. Di mana-mana nanti nompo orderan Mas. Loh, jenenge gelare apoteker. Wow, pengalaman di mana? Setiap Kamis rusak. Saya sebenarnya jujur saja urusan kayak gini itu saya ahli jamaah. Cuman saya kan ndak enak. Masa aku ngurusi dewi. Ahli betul urusan kayak ini. Ya. Ganti sing anyar. Jadi konsultan saya. Cuman aku ora kepenak toh.
Ganti sing apik mesti jos. Nek rusak ganti meneh. Jadi nek ampli kayak gini sound enggak apa-apa, tapi kalau istri ya pertahankan baik-baik. Kata dia. Kalau enggak bagus perbaiki, jangan diganti ya. Itu pesan sponsor. Kuwi sing nang omah seneng banget. Ngono kuwi dadi ustaz ke. Ning nek nambah oleh. Wah, rasidu apik. Ustaze rasidu apik. Ngono kuwi. Lanjut jemaah. Jadi jika betul-betul terjadi putus aliran ya, putus hubungan tadi, in qata'at anhu asbabul khair, otomatis terputus sebab-sebab kebajikan. Contoh logika sederhana ya ini tadi, Mas. Aliran listrik terputus ya wis. Jenengan ra iso ngecas HP, iki le ngomong yo ora iso lancar dengan jelas, gak bisa masak ya pakai magicom. Karena apa? Sebab-sebab kebaikan itu terputus. Karena nggak ada aliran, nggak ada hubungan, kan begitu. Sebaliknya wattasalat bihi asbabus syarr. Kalau yang baik terputus, ya otomatis akan ditempati yang buruk. Di dalam diri kita ini ada potensi baik dan buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu bersaing terus dalam diri kita ini, jangan ada perlombaan musabaqah terus di dalam diri. Kalau jenengan sadar, mesti sadar. Iki aku sidong ini elek po apik po elek. Mesti selalu begitu. Orang yang hidup itu pasti ada pertentangan terus. Ketika hendak berbuat kebaikan, ngopo ndak ngono. Ora sara apa-apa sesekali orang ngaji ora apa-apa lho. Iki keburukan terus. Terus begitu. Nah, ketika kebaikan ini sakit, apalagi padam, nek mati listrik ngene jenengan istilah apa, Mas? Oh, gelangan. Nek kene iki mau dudu gelangan. Nek Yogya, nek nggen kula mriku nek padam listrik gelangan. Nek Yogya napa, Mas? Ya, gue rasa dikandake, Mas. Istilahnya ngono. Ya gue nek ampun innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mboten wonten. Di listrik. Istilah itu bagus ya, gelangan. Begitu pula ini, kalau aliran hubungan dengan Allah nggak ada, ya otomatis keburukan ini yang akan menguasai, bahkan mendominasi. Sehingga apa? Sebab-sebab keburukan itu yang muncul. Qala ba'du salaf, ra'aitul 'abda mulqan bainallahi subhanahu wa ta'ala wa bainasy syaitan. Aku lihat seseorang itu kan sebenarnya pasrah bongkoan antara di hadapan Allah dan di hadapan syaitan. Fa in a'radallahu anhu tawallahu syaitan. Jadi kita ini berada di antara kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik bimbingan, syaitan juga tidak pernah berhenti untuk menggoda, menyelewengkan, menyimpangkan kita, jemaah. Jadi kita ini jadi mau ke kanan atau ke kiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berpaling darinya, mengapa? Lah kamu sendiri yang memutus hubungan dengan Allah. Ibaratnya kalau cintanya bertepuk sebelah tangan, ya wis rasa itu tiwas tak tresnani kono cuek kok. Kan begitu. Allah inginnya membuat kebaikan, memberikan kebaikan kepada hambanya. Tapi kalau hambanya kemudian cuek, enggak mau menyambung hubungan, ya wis colke. Ya, makanya fa in a'radallahu anhu, nah ini dia, tawallahu syaitan. Iki kesempatan emas, mumpung dheweke dijarke dening Gusti Allah, wis iki dadi anak buahku. Setan yang akan mendekat. Dan itu sunatullah demikian jemaah. Contoh pemain bola, neng kono kita surat diperhatikan kalau pelatih bola bali ora dinggo, diduduk di bangku cadangan. Iki klub lainnya melirik dia. Kayak atau dinggo, BCI, WA. Nang kene dadi pemain inti we. Nang kono ora dinggo, melu aku wae. Nah, begitu dia. Dirayu-rayu akhirnya mau. Wa in tawallahu syaiton lam yaqdir alaihi syaiton. Sebaliknya jika Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian, menyambung hubungan, menolongnya, memberi hidayah dan taufik, maka lam yaqdir alaihi syaiton, tidak mungkin setan bisa berkutik. Wah, wis. Orang kalau sudah ditolong sama Allah, dilindungi sama Allah, siapapun tidak akan bisa menyimpangkan hatta setan, bahkan kumpulan setan, bahkan iblis pun komandan setannya nggak bisa, jemaah.
karena sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Allah Subhanahu wa taala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Karena malaikat ini tunduk patuh taat kepada Allah, langsung bersujud. Fasajadu illa iblis. Tapi ada satu hamba Allah yang membangkang yang bernama iblis. Kana minal jinni. Iblis itu dari kalangan bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih. Dia menjauh, fasik itu menjauh, menyimpang, menolak dari perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu? Apakah kalian akan menjadikan iblis itu dan keturunannya penolong selain diriku? Wa hum lakum adu? Padahal iblis dan keturunannya itu adalah musuh bagi kalian. Bi'salil zalimina badala. Begitu jemaah. Maka amat buruklah iblis itu sebagai pengganti yang mestinya dijadikan penolong itu Allah, malah orang itu jadikan iblis sebagai penolongnya. Seburuk-buruk penolong dan seburuk-buruk pengganti. Itu dia jemaah. Kalau sudah di bawah ketiak iblis dan bala tentaranya, ya sudah, dia akan semakin jauh menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya, sanksi dan hukuman orang yang terjerumus terus tidak pernah berhenti dari dosa dan kemaksiatan yang besar. Wa min uqubatiha annaha tamhaqu barakatal umri wa barakatal rizqi wa barakatal ilmi wa barakatal amali wa barakatat ta'ah. Intinya, pelaku dosa kemaksiatan yang terus menerus, apalagi dosa-dosa besar, dijauhkan dari keberkahan. Bahwa kemaksiatan itu bisa menghapus keberkahan waktu dan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan amal, perbuatan, dan keberkahan ibadahnya. Dan itu nyata jemaah. Nyata. Ada orang umurnya panjang, wis 91 tahun ramati-mati, sehat walafiat, tapi nggak berkah. Dia dalam kemaksiatan terus. Dia berbuat dosa terus, nggak berkah. Malah jadi masalah. Penyakit sosial di masyarakat bermasalah, ini bermasalah. Tidak berkah bagi dirinya, apalagi bagi orang lain. Begitu pula rezekinya. Mungkin dia punya duit banyak, tapi nggak berkah. Dia nggak akan bahagia dengan rezekinya itu. Ilmunya, dulunya mungkin jadi santri atau mungkin dari remaja masjid, begitu dia sudah banyak maksiat, akhirnya lupa, ilmunya hilang. Begitu pula perbuatannya, tidak membawa kebaikan. Dia sudah berbuat ini, berbuat itu, kok rasanya tidak ada buahnya. Apalagi ketaatannya. Ya, dia mungkin berbuat baik, tapi kebaikan itu tidak akan membawa hasil. Apalagi kalau kemaksiatan itu kemaksiatan yang sifatnya kufur atau syirik. Ya, nggak ada kebaikan sama sekali baginya. Meskipun dia berbuat baik, mungkin dia sholat, mungkin dia sedekah, mungkin dia berbuat kebaikan-kebaikan lain, tapi dia masih kufur. Dia masih berbuat syirik. Ya, dosa-dosa seperti ini berbahaya. Bisa menghapus, bukan hanya menghapus keberkahan, tapi menghapus amal ibadah dan pahalanya. Wa bil jumlati tamhaqu barakatad dini wad dunya. Simpulannya, ahli maksiat dosa besar yang tidak segera bertobat, terus-menerus dia di dalamnya, itu ternyata bisa menghapus keberkahan agama dan dunianya. Fala tajidu aqala barakatin fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman asallah. Sedikit pun kau tidak akan jumpai orang yang ahli maksiat kepada Allah itu mendapati keberkahan umur, agama maupun dunianya. Ya sepintas memang mungkin dia dapat dunia ini besar jemaah. Mungkin punya ilmu banyak, kekuasaannya besar, jabatannya tinggi,
mungkin dia memiliki ketenaran, kesehatan, harta dan seterusnya. Iya. Tapi keberkahan itu tidak ada. Mungkin tidak bahagia dan seterusnya dan seterusnya. Waalaikumsalam. Wa ma muhiqatil barakatu minal ardi illa bima'asil khalq. Secara umum juga keberkahan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini sebab utamanya apa? Ya kemaksiatan dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau misalnya orang nandur pari kok biasanya dulu Mas, jangan punya data atau pernah membaca zaman-zaman dahulu ketika Indonesia pernah jadi swasembada pangan itu 1 hektar bisa menghasilkan berapa ton Mas? Yang jelas tontonan Mas. Gitu? Soalnya sawahnya juroyo-royo tontonan. Paham? Apik ditonton. Tontonan. Astagfirullahaladzim. Lho esuk ngejak ngopi lho. Nang warung kopi kan wonten gitu Mas. Warung kopi apa? Wis karo ngene-ngene. Iki ana kopi Mas. Kulo ora poso arep safar iki. Enten kopi Mas? Wakeh nang toko. Mbok menawa. Biasane ustaz iki ora tahu order iki order. Pas ora ono njaluk encen apike ngoten niku. Lanjut tadi ya. Jadi begitu. Jadi mungkin orang nandur, orang menanam padi enggak sukses. Ya mungkin panen tapi enggak banyak. Dimakan hama, mungkin juga pokoknya banyaklah alasan. Banyak musibah, banyak bencana, ini dan itu. Orang Mas. Ora salah. Lah wis niat apik dibatalke ya kleru to Mas. Ojo. Masyaallah. Ngene Mas, awake dhewe durung ngopi wis ora ngantuk, apa meneh nek ngopi. Nek ora dikonokne ngono wis mulai 10 menit wis ngene iki soalnya. Ngene iki Mas. Wis alamat. Jadi begitu hampir semuanya banyak kemaksiatan ya sudah mohon maaf. Apa wis barang-barang saiki sing munggah Mas. Iki menjelang Ramadan. Napa-napa mundak ora Mas? Ora percaya. Napa-napa lho. Gaji? Mundak insyaallah. Lho penghasilan mundak, sehatnya mundak, awake mundak. Sing cetha bojone ketok abot Mas. Ya. Insyaallah kuwi meneh. Nah mundak tua jelas. Jadi begitu jamaah. Iku apa-apa kita tapi kok barang-barang naik dan itulah keberkahan barangkali sebagian diambil karena apa? Kemaksiatan yang luar biasa itu demikian. Qala Allah Ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatum minas sama'i wal. Ini karena dalilnya ini. Andaikan penduduk negeri-negeri, banyak negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Itu sudah janji Allah. Syaratnya apa? Bertakwa, beriman. Itu keberkahan dibuka, disokke bahasan. Dari atas digerujukke, disokke. Keberkahan dari langit dibuka, dibuka keberkahan dari bumi. Nandur ibaratnya ya metil godhong dadi duit. Bongkar watu dadi emas. Ya betul jemaah. Udan banyu dadi duit ya godhong dadi duit ya nyambung to Mas. Watu dadi emas nyambung, banyu dadi duit loh. Dadi apa Mas? Kira-kira nek banyu? Pertama. Iya jemaah. Yo ora pertama ora dikai geni yo ora to Mas. Tuwadai dol. Ngono lho, masyaallah. Lho nek pertama ki rasa didol mek kabeh duwe dhewe ya. Ya mak dia rasa dol tinuku dan semuanya untung karena apa? Semuanya bisa mudah. Begitu dia. Itu janji dari Allah. Berarti jika keberkahan itu berkurang atau bahkan mungkin kerannya ditutup, ono sebabnya. Sebabnya apa? Tidak beriman, tidak bertakwa. Kan begitu.
Wa fil hadithi inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Disebutkan dalam hadis bahwa Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, itu membisikkan ke dalam hatiku, nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun, bahwa setiap jiwa itu tidak akan mati meninggalkan dunia ini hatta tastakmiluha rizquha, hatta tastakmila rizquha, sampai semua jatah rezekinya itu sempurna diberikan. Jadi kalau ada orang meninggal belum punya istri, yoncen rezekine ora ndek bojo. Ada orang mungkin bercita-cita jadi presiden, urung dadi presiden wis mati, ya wis, berarti bukan rezekinya. Fattaqullaha, oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian ini, wa ajmilu fit talab. Kalau nggak salah hadis ini, potongan hadis ini dulu kita baca saat kita membaca Akhlaqul Muslim fit Tijarah. Wa ajmilu fit talab. Ini kalimat penting bagi semua yang berkecimpung di dunia perniagaan, perbisnisan, muamalah, perdagangan, dol tinuku pokoke golek duit. Wa ajmilu fit talab. Baguskan dirimu ketika mencari rezeki, mencari penghasilan, mencari nafkah. Bagus ini bagus. Betul. Ayo, betul cak. Loh. Wahyal cah iki. Seru-seru karepe. Betul caranya sesuai dengan syariat, dengan akhlak dan seterusnya. Masya Allah. Zatnya juga betul, halal, thayyib. Caranya betul. Masya Allah. Begitu dia. Ini bagi siapapun. Fa innahu la yunalu ma 'indallahi illa bi ta'atih. Ini dia. Karena kalian tidak akan bisa meraih sesuatu yang ada di sisi Allah kecuali dengan ketaatan kepadanya. Makanya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini jelas. Jadi orang biar sukses itu, Masya Allah, jazakumullah khairan Mas Ali. Waduh, cocok ini. Masya Allah, jazakallah khairan. Wireng Mas, kopi hitam namanya. Jadi tidak semua yang hitam itu harus dijauhi, ya, tapi justru harus dinikmati. Berikutnya tadi, jadi bahwa kalian tidak akan bisa meraih sesuatu yang ada di sisi Allah kecuali dengan taat kepadanya. Makanya orang kalau beriman bertakwa, rezekinya lancar. Tentu tadi sesuai dengan jatah masing-masing. Jatahmu semene ya semene. Makanya waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian fa innallaha ja'ala ar-ruha wal farah fi ar-ridha wal yaqin wa ja'ala al-hamma wal huzna fi asy-syakki was-sukh. Ar-ruh, maaf, bukan ruh. Sesungguhnya Allah menjadikan ketenangan, kebahagiaan dan kegembiraan itu fir ridha wal yakin, ketika kita tahu apa namanya ridha, qanaah dengan semua pemberian dari Allah, tidak ngongso orang terus terlalu, semua yang diberikan terima dengan ridha, dengan syukur, dengan qanaah, wal yakin, dan yakin. Kalau kita berusaha, yakinlah Allah akan kasih. Yakin misalnya, aduh duitku sebenarnya, yakin bisa dicake begitu. Jadi kalau perhitungan itu jangan semata-mata perhitungan manusia yang sifatnya matematis. Aku sebulan butuhku sekian, gajiku semini, wah cukup, ya cukup tenan. Insya Allah cukup, yakin. Betul jemaah. Misalnya kita punya hitung-hitungan, aduh penghasilanku bulan ini sekian, keuntunganku sekian. Aduh apa ya, aku biar gaji karyawan piye, aku ngapain ini bojoku piye, anakku piye, SPP dan seterusnya. Bismillah cukup. Karena rezeki kita ini bukan yang kita lihat itu ya. Bisa jadi besok mau bayar SPP, sekarang nggak pegang duit, ora apa-apa. Saiki dol tinuku ora kudu nyekel duit gitu Mas. Nyekel apa Mas? HP. Ora kudu nyekel duit. Yang penting nyekel
Tidak ada masalah. Betul jemaah. Jadi tadi firridho wal yakin. Jadi bahagia kita. Lu apa dhewe iki nek jujur, gur ngitung-ngitung penghasilan pemasukan dengan pengeluaran ora tahu plus minus terus. Semakin banyak duit mesti semakin banyak keinginan pengeluaran. Jadilah orang yang ridho dan yakin. Seberapapun yang Allah kasih, yakin bisa wong yang menolong Allah, yang memberi itu Allah. Dan tidak harus yang ada pada diri kita. Kenapa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bisa jadi hitunganku, aduh gajiku cuma segini, penghasilanku ini, sambilanku segini, waduh ora nyandak iki wis ora iso. Enggak. Kita bertakwa, Allah kasih yang lain, tahu-tahu ini beres. Begitu jemaah. Itu syaratnya tadi bertakwa. Sebaliknya wa ja'alal hamma wal huzna fi syakki wasukh. Ini dia. Orang itu akan galau, risau, bimbang, tidak bahagia. Aduh, rasanya enggak nyaman terus padahal duitnya banyak. Enggak nyaman dia. Loh, Mas, sampai ini kurang apa? Duitmu akeh, turah-turah. Semuanya serba nyaman. Orang nonton lihat dia itu sebenarnya wah stop tenang. Tapi ternyata dia tidak bahagia aja. Ada model begitu? Banyak. Betul. Orang lain melihatnya, wah top, pengusaha sukses. Mungkin, semuanya sukses. Studinya sukses, rumah tangganya sukses. Menurut kacamata kita, menurut penglihatan kita. Tapi ternyata dia tidak bahagia. Pergi ke perusahaan, ke kantor, nggak nyaman. Balik ke rumah, nggak nyaman. Ya, mancing, pemeneh. Rata wentuk. Nggak nyaman. Saya dikasih tahu ada belumbang. Belumbang itu bahasa Indonesia apa, Mas? Kolam. Itu gurung seneng-seneng apa? Di situ siap kayak iwak gede jari ini dipancing baru kuwi entuk culke meneh. Pancing entuk culke meneh. Lho kok wong ki bingung, saking bingung mencari ketenangan kebahagiaan gurung ngono iki. Mbayari jari larang. Tenin. Kok mancing iwak entuk diculke neh lho. Ngono wis seneng, Mas. Apa ora ngono ndek bojo papat lho. Masya Allah, duitnya akeh lho. Gurung bayar itu betul saya dikasih tahu. Kita ya ratus kok kene iki. Berarti wis tahu ya. Ora usah ngono, Mas. Men-men duite. Mending jajakne bojo, jajakne anak itu. Masya Allah. Bahasanya ngono. Jadi ada orang tuh enggak bahagia aja, Mas. Kenapa? Enggak merasa cukup, enggak qanaah, enggak bersyukur. Ya, fisyak ragu. Iku cukup ora ya? Iku ngene piye? Yakinlah kepada Allah. Seberapapun yang Allah kasih, yakin. Begitu dia. Wasuk apalagi marah-marah nggak terima. Piye tuh aku kosong ini gurun untuk semene. Nah. Jadi semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak sebenarnya. Jadi orang kalau pengen bahagia itu jadilah orang yang qanaah. Itu bahagia. Pasti bahagia. Walaysat sa'atur rizqi wal amali bi kasrati. Nah ini dia. Rezeki yang banyak itu bukan semata-mata karena kita kerja keras, bukan. Betul memang, itu nyatanya orang-orang sukses itu Bill Gates terus si tukang kintilan itu, Mas. Kintilan tahu? Elon nak kintilan. Cah kintil nang dindil. Elon toh. Cah iki Elon tuh gampang ikut. Kan ngintil terus itu. Ya, kintilan Mas itu. Mas kintilan itu loh. Itu kan sugih banget. Ya itu karena dia non muslim. Orang kafir ya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Semakin banyak dia bekerja ya dia dapat itu. Kalau orang Islam konsepnya lain. Wa man yattaqillaha yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haits la yahtasib. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Itu beda konsep. Jadi kata beliau, rezeki yang banyak ya wal amal bi kasrati atau bil amali bi kasrati, bukan sekedar dengan banyak bekerja. Wala tulul umur bi kasrati syuhur. Begitu pula panjang umur itu bukan sekedar angka, umurmu piro 100, bukan sekedar itu. Umurnya 100 tapi enggak ngapa-ngapain, rugi. Kan begitu. Banyak rezeki gur ditumpuk tok. Ada orang itu kekayaannya 1000 triliun. Daerah ngomong-ngomong, Mas. Ya gur ongkot tok naluk dia mati. Untuk apa 1000 triliun bagi dia? Enggak berguna kan? Enggak berkah. Jadi kekayaan bukan sekedar itu, tapi jenengan mungkin duit-duit gur pira, Mas?
Mungkin penghasilannya berapa? 10 juta sebulan, tapi bojone 4. Kan iso beribadah banyak. Infaknya akeh, anaknya akeh, mendidiknya akeh. Mungkin 10 juta misalnya. Ini yang penghasilannya 500 juta misalnya sebulan. Rawanin di bojo, ragu-ragu, bingungan. Habis itu mati, nggak ada gunanya. Contoh itu kan. Jadi bukan ampun Mas, ini umpama. Yo, sing umure dawa lah awake dhewe. Dongane nggo awake dhewe kabeh nggih, muga-muga diparingi umur sing dawa. Amin. Diamini Mas. Diparingi sehat walafiat, rezeki sing akeh, bojo sing akeh, anak keturunan soleh-solehah sing akeh, mlebu swarga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Iki gur contoh ono ndrewedhek kae. Ya Pak Ustaz iki dongane ora iki contoh kono nek kene apik kabeh insyaallah. Jadi bukan itu. Jadi kalau bikasrati syuhuri wal am, ada orang itu umurnya sekian-sekian tapi dia nggak ngapa-ngapa. Habis mati selesai. Tapi orang Islam mungkin umurnya tidak sampai 100 tahun, tapi dia banyak beribadah beramal. Mungkin saat di dunia secara zahir dia nggak begitu banyak. Ya uripe pas-pasan, mungkin begini begitu. Tapi bukankah dia sedang menanam? Begitu dia sampai kehidupan akhirat, kari ibaratnya layah-layah, kepet-kepet, wis teko dhewe buahnya. Hasilnya tadi dia nanam di dunia. Sementara orang non-muslim, wis duitnya wakeh, ora dinggo ngopo-ngopo. Mati entek, nang akhirat ora ndek apa-apa. Rugi. Jadi keberkahan itu. Walakin sa'atur rizki wal umur bil barakati fi. Hakikat umur yang panjang, hakikat rezeki yang banyak itu keberkahannya. Wong sehat wal afiat orang gak ngapa-ngapa ya rugi tuh. Tapi kita ini mungkin lah aku punya penyakit ini, kekurangan ini, tapi potensi yang ada itu dimaksimalkan. Jadi migunani jamaah. Itu loh yang kadang-kadang kita lupa. Karep ya awake dhewe apa-apa sempurna. Aku senenge sugih nek ngene-ngene arep ngene. Lho nunggu sugih ora sugih-sugih. Aku senenge sugih arep infak. Lho nunggu sugih. Kapan sugihmu? Keberkahan harta mungkin duit kita sedikit, sisanya sedikit. Nek ora disisih niki ora turah. Penghasilan kita nek hitungan-hitungan umum pas. Oke, tak kurangi plot ini plot itu sehingga aku bisa nyisihkan untuk infak. Nek orang ngono kapan lah awake dhewe nunggu sugih? Ini penting jamaah tadi. Jadi keberkahan harta di situ. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan serepes, rong repes, 100, 200. Nek isi hono saiki 1000, 2000. Jangan meremehkan itu. Aku isane mung 1000. Mungkin apa karena penghasilanku pas. Iku wis tak liyane wis tak kurangi. Sekarang itu namanya apa Mas? Perampingan apa namanya? Sekarang ini ada efisiensi. Jadi Mas, sekarang kita program kita itu adalah efisiensi. Ya. Biasanya dan itu tepat sekali. Ini momen yang amat sangat tepat. Karena bulan Ramadan. Biasanya jenengan mangan sedina ping 4 iki Mas. Jadi sok mangane pindho wae sing ana ngomah. Nang masjid maghrib buka. Teko ngomah buka meneh. Isya ya bar tarawih ana jaburan. Mulih turane anake pangan meneh. Sahur ping 5 malah. Ya Allah. Malah ya poso ya ora tambah guru. Malah tambah. Tapi kan efisiensi, mau ora untuk gede. Apa meneh nek buka isih turah go mulih. Ya kan? Jaburan turah go mulih. Masya Allah, itu rezeki jamaah. Mulanya beribadah dan itu salah satu bukti apa? Bukti beriman bertakwa itu Ramadan. Jujur saja sebenarnya kalau kita mau jujur, kebutuhan harian kita mesti berkurang. Dan kalau kita bisa nabung saat tepat adalah Ramadan. Wis toh, anak bojo nek buka jak nang masjid. Loh, orang ngasih buka itu kalau nggak dimakan, loh ora dipangan beto aku pengen kok ngekei buka ben aku entuk ganjaran. Kalau itu turah malah dia kecewa. Mulakno lho Pak, jenengan rombongan keng pundi? Nggih keng kepala keluarga kula lho kok tambah iya anakku 10. Jadi nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya makanan itu bermanfaat.
Di samping itu, orang yang memberi buka pun sampai pahalanya dapat, manfaatnya dapat. Double-double pahalanya. Pahala niat dia memberi buka dapat. Betul-betul dia buka yang berpuasa dapat. Nyenengke wong dapat. Masya Allah. Contoh seperti itu. Orang elek ya mas? Kok orang elek ya? Pas Pak. Kurang 10 detik. Betul lah, kurang 10 detik. Jadi begitu, daripada nanti disemprit, lebih baik menghentikan diri. Begitu jamaah ya, karena sudah habis waktunya. Sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan segala kebajikan pada bulan Ramadan. Selalu kita berdoa semoga Allah beri kita waktu, kesempatan, kesehatan, taufik, hidayah dan akidah yang benar, kesehatan, rezeki dan kemudahan menjalankan ibadah puasa dengan imanan wahtisaban, dan juga melakukan beragam kebajikan pada bulan Ramadan agar kita bisa mendulang kebaikan, ngalap berkah sebanyak mungkin pada bulan Ramadan. Dan semoga Allah menjadikan kita pada akhir Ramadan hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya, dijadikan orang bertakwa dan meraih kebahagiaan, kegembiraan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada antum semuanya, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Oh iya, sekali lagi kemarin yang dari Pak Tejo dan Almanar memberikan dukungan dan bantuan pada saat cek kesehatan ya jelang Ramadan kemarin, program Rumah Belajar Al-Quran Khadijah Jogja, alhamdulillah sukses, dan kita bagikan. Meskipun masih ada beberapa itu yang yang masih itu asam urat, ada 3 atau berapa, mungkin nanti besok saya bagikan karena saya masih ada. Insya Allah Rumah Belajar Al-Quran Khadijah Jogja ini awal Ramadan mengadakan daurah khusus yang setahu saya belum pernah ada dilakukan, yaitu daurah kader dai masyarakat, kemudian tuli, tuna netra, dan difabel atau tuna daksa. Jadi kalau jenengan mau ikut juga boleh, dari pagi Sabtu, Ahad, Senin pagi hari sampai zuhur. Jadi mustamik boleh, atau mau mendukung juga boleh, dengan segala bentuknya, termasuk juga nanti saya ingin cek kesehatan. Dan dari sementara ini dari perwakilan dari Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, Jogja, Jawa Barat, Jakarta ada. Jadi tidak banyak. Jadi jenengan ora iso mbayangke wong nek wuto ketemu tuli piye nek ngomong. Siji ora krungu, siji ora iso nonton. Itu butuh mediator jamaah. Kata itu kader-kader dai yang kita persiapkan untuk mereka berdakwah di kalangan mereka. Memang tidak banyak karena keterbatasan semuanya, karena mendadak. Saya kemarin fixnya itu baru hari hari Rabu kemarin saya pastikan siang. Kemudian alhamdulillah ini ya masih, mohon maaf ya bahasa saya juga iklan bagi yang mau bersponsor, monggo. Mungkin untuk ini untuk itu dalam rangka itu. Rencana 15 orang karena keterbatasan tempat, maksimal nanti 15 orang dai ya, kita kader-kader dai, masya Allah jamaah. Itu saudara-saudara kita yang perlu kita rangkul, karena ya punya kekurangan dari satu sisi, tapi jangan remehkan kelebihan mereka. Mereka adalah masya Allah orang yang ada yang S2, ada yang pegawai, ada yang tokoh. Jadi mereka ingin bisa menjadi baik, menjadi dai juga sebagaimana umumnya kita. Begitu ya sekedar ini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah berkahi kita semuanya dan beri taufik serta kemudahan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.